Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan bisa bang khususan aba'ana wa ummahat wa jaddi wa abna'ana wa auladana wa ta'ala bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ayat ini kita masih meneruskan kelanjutan dari sayaqulus sufaha'u. Sayaqulus sufaha'u itu kata kuncinya ketika kita diberi informasi oleh Gusti Allah terkait dengan kemana menghadap arah jihadnya arah. Nah kita teruskan lagi, insya Allah minggu yang lalu kita sudah sampai pada wa ma kanallahu liyudi'a imanakum. Ya, jadi kalau orang yang betul-betul imannya sekecil apapun, makanya Imam Ghazali membagi iman orang Islam itu ke dalam 6 kategori, 6 klaster. Wa ma kanallahu lan ora ana sapa Gusti Allah iku liyudi'a, ya, menyia-nyiakan imanakum ing imane sira kabeh umate Kanjeng Nabi Muhammad. Kan itu ae salatakum tegese salatnya Kanjeng para sahabat dan Kanjeng Nabi yang waktu itu pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Bal yusibukum balik maringi ganjaran sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh wahan Kanjeng Muhammad dan umatnya alaihi ing atase imanakum di ana sababa nuzuliha sualu amam mata qoblat tahwil. Pertanyaan ini memang ada setelah banyak orang Islam yang wafat lebih dulu sebelum ada perintah ke Ka'bah, ke kiblat. Nah ini perlu juga di sejarah. Jadi Gusti Allah itu menjelaskan ke kita dalam Al-Quran itu juga bagaimana umamun mutaqaddimah, umat-umat terdahulu, termasuk pengikut Rasul. Nah itu betapa beratnya, betapa besarnya ujian kepada para pengikut Rasul zaman itu. Makanya ayat yang akan kita teruskan sekarang qad naro taqalluba wajhika fis sama falan walina qiblatan tardoha fa wali wajhaka syatrul masjidil haram. Kan itu kita yang akan mereview apa istilahnya ya mereview lah. Ya, jadi itu oleh karena itu ibu-ibu kemarin kita yang harus digaris bawah itu mayyatabi'ur rasulah itu diingat-ingat. Apa yang kita praktekkan sakjane sebagai ujian untuk apakah kita ini itba kepada Rasul apa tidak. Nah, itu ayatnya. Yang kedua wa makana waliyudi'a imanakum. Ya, jadi iman panjenengan jadi ada 6 klaster. Kelas pertama mukmin sejati. Mukmin sejati itu gambarannya yang akan dijelaskan di dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal itu kan ada waidatuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkal
yatawakkalun. Nah, itu gambaran awalnya orang mukmin sejati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an diperdengarkan, ayat-ayat yang diperdengarkan, hati itu gemetar. Ya, gemetar, bahkan bisa meleleh air mata itu. Monggo kalau boten percados, ya upayakan syaratnya panjenengan ya minimal setiap minggu itu menghatamkan 1 putaran Al-Quran. Itu ada itunya itu, ada maziyah khususnya. Ya paling tidak ya one day one juz, odoj kan, one day one juz. Tapi kalau ingin betul-betul merasakan nikmatnya sampai kepada wa idza tuliyat alaihim ayat, gemetar, apalagi ayat-ayat azab. Jadi nang balung sungsum tuh kroso. Iyaka na'budu wa iyaka, kaknya itu kroso. Oh panjenengan Gusti. Makanya sholat itu kan sebagai media komunikasi aktif, ya bukan pasif, aktif dengan Gusti Allah. Nah yang kedua, imannya di bawahnya mukmin sejati. Mukmin melaksanakan perintahnya jalan, menjauhi larangannya jalan, ning cik nyerempet ya katanya moga nyerempet masih sekali-sekali goroh, sekali-kali berbuat dosa kecil, nah itu makanya bagi orang-orang yang seperti ini dianjurkan dasar tobat segera. Orang ini termasuk kata masih istimewa ya, di levelnya itu inilah ranking kedua. Nah, itu masih istimewa orang yang ranking kedua. Nanti dijelaskan yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu level kedua itu. Nah, level ketiga dan semua rukun Islam, rukun iman dipahami betul dan dipraktikkan. Yang level ketiga, nah ini ya masih iman betul, syahadatnya betul, sholatnya betul, puasanya betul, ibadahnya nah ini nyerempet ke larangannya kadang-kadang rodo hilap, bukan lalai, hilap, kadang-kadang lalinya aneh. Dalam bahasa Imam Ghazali goplahnya ada, goflah lalai. Nah yang keempat, nah ini sudah mulai turun ini, syahadatnya tetap ya, sholatnya dang-kadang, ini itu yang ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Nah, itu puasanya juga dang-kadang, itu masih diakui asalkan masih tetap percaya ananing Gusti Allah lan percaya aganipun Kanjeng Nabi Muhammad lan percaya ajaran Islam itu bener. Nah itu. Yang kelima ini sudah sholatnya sudah mulai ini, kalau tadi dang-kadang, kalau ini jarang. Nah yang terakhir yang keenam itu enggak sholat blas, ning percaya. Nah bagi pemahaman kategori yang keenam ini tetap diakui jadi orang Islam. Ukurannya apa? Ketika mati harus di Pulau Soro kados tiang Islam, di pulau dimandikan, dikapani, disolati, dikuburkan. Nah, selama syahadatnya masih ada, sekalipun sholatnya mungkin ya pas hari raya saja, puasone ya mungkin ya alasannya kerja keras hingga puasone enggak. Nah ini jadi iman insya Allah liudia imanakum ini tidak akan disia-siakan. Makanya kalau di kita ini terutama masyarakat di desa, di kampung ya, kalau ada orang selama masih percaya syahadat, percaya agama Islam itu innad-dina indallahil Islam wa may yabtaghil Islam liyudhirahu ala dini kulihi. Agama Islam itu agama yang liyudhirahu ala dini kulihi, yang bisa masih diakoni kategori yang Islam. Innallaha binnasi laraufur rahim. Ketahuilah bahwasanya Gusti Allah kepada seluruh umat manusia. Tetapi di sini
ada tahqiq, apalagi orang yang beriman. Nah, jadi al-mu'min raufun sungguh, la di sini menekan sungguh untuk menunjukkan sungguh Gusti Allah itu zat kang moho sangat lembut, sangat kasih sayang. Rauf itu sangat kasih sayang, Bu. Artinya rauf itu sangat kasih sayang. Nah, mengapa rauf didahulukan? Karena ini termasuk kasih sayang semua makhluknya di dunia ini. Jadi la raufur rahim. Sedangkan rahim dibelakangkan karena rahim itu sudah takhsis kepada orang-orang yang beriman. Makanya di sini diartikan wa ra'fatu, uti kata ra'fa. Rauf itu di kata ra'f iku syiddatur rahmati. Zat kang moho banget welase. Kita kadang-kadang welas itu ono hitung-hitungan, Bu nggih. Nah, kalau Gusti Allah mboten hitung-hitungan, Bu. Nun sewu nggih. Nah, punten Bapak-bapak. Alhamdulillah. Jadi ngoten, Bu. Kadang-kadang kita ini kalau sudah kadang-kadang ngapunten ibu-ibu nggih, kalau nyukani tonggo itu jangan barang yang sudah tidak dimakan, yang baru-baru. Kadang-kadang kita ini aneh, yang sudah kira-kira gak cocok baru diberikan. Padahal dalam Gusti Allah memberi informasi lan tanul haq hatta tunfiku mimma tuhibbun. Gitu. Untuk asli. Nah, kita teruskan ya. Qad naro. Qad itu litahqiq di sini. Naro weruh. Nah, tapi weruhnya Gusti Allah. Qad naro teman-teman sampun weruh sop ingsun Gusti Allah taqalluba ing walie. Taqalluba itu jadi apa? Ya semacam jadi gini. Jadi ternyata Rasul sendiri itu untuk mendapatkan sesuatu dari Gusti Allah itu tidak gede rumongso. Mentang-mentang utusan Gusti Allah segalanya akan dipermudah, tidak. Jadi ayat ini harus kita pahami betul bahwa ketika kita ini punya keinginan yang betul-betul keinginan itu untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Contoh ngapunten nggih. Ini ada yang dari Magetan nggih. Ya. Mulai ini di Magetan itu ada ulama wanita yang dikenal dengan Mbah Nyai Ageng Harjo Besari. Makomnya itu di Tegalrejo. Magetan itu kan ada Tegalrejo ya, ada orang Magetan. Itu satu-satunya ulama wanita yang luar biasa, yaitu beliau ini. Ya. Nah, yang nirakati Indonesia itu bakal merdeka. Cerios ini pun. Kemudian diteruskan oleh Mbah Imam Muttaqin. Nah, diteruskan lagi oleh putranya Mbah Imam Mursyid. Nah, memprediksi ya, dan itu sekitar abad ke ini sudah masuk abad ke-16 1800-an, memprediksi gonjang-ganjingnya ujian dari Gusti Allah akan ditimpakan ini itu di dalam kitab tulisan tangannya, makhtutotnya, kebetulan saya pernah membaca. Beliau ini sudah memprediksi ini Indonesia nanti merdeka tahun sekian. Kemudian ketika merdeka akan terjadi serangan balik. Jadi ada makanya kan ada istilah perang kemerdekaan nggih. Perang kemerdekaan itu 45 sampai 49. Nah, sampai ada resolusi macam-macam itu. Nah, ternyata para ulama itu udah makanya doa kunut nazilahnya itu dowo kan, Allahumma anfa dan seterusnya wal wabah. Kemudian akan terjadi balak penyakit macam-macam itu. Jadi tanah Jawa ini memang luar biasa ada itunya. Itu ditirakati mulai tahun samoten, merdekanya tahun 45. Itu kurang lebih 100 tahun sebelum merdeka itu sudah ditirakati. Karena apa? Kata masuknya penjajah ke kita itu kan 1596 ya kalau tidak salah itu. Itu masuknya Belanda. Kalau masuknya Portugis ke Pasai itu sekitar 12-11. Nah itu. Dan kita sudah jaya waktu itu, umat Islam itu sudah punya kerajaan, punya punya semacam sistem kekuasaan. Nah, lawannya paling berat itu ya. Nah itu
diperjuangkan sedemikian itu. Jadi ternyata Rasul sendiri ketika saya kulus supaha dan seterusnya itu, nah Gusti Allah itu pun mirsani di sini. Jadi naro itu mirsani lah. Kalau untuk Gusti Allah mau delok kan gak pantas ya. Weruh ya gak pantas, mirsani. Sinten Gusti Allah taqalluba wajhika fis sama, yaitu menengadahkan wajah panjenengan wae Kanjeng Nabi fis samai ing dalam langit. Jadi Rasul sering berdoa menengadah ke langit itu. Jadi kalau ada urusan-urusan muskil setelah sholat tahajud atau setelah sholat malam itu kan ada alladzina yadhkuruna wa qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama-sama berdoa. Doa itu lama-lama taqalluba wajhika fis sama, itu bukan hanya 1 hari 2 hari, bukan hanya 1 kali 2 kali yaitu. Nah, ini yang perlu kita ini. Dalam rangka apa Rasul berdoa kemudian nyuwun kepada Gusti Allah dengan sungguh-sungguh, mutallian ilal wahyi, supados Kanjeng Nabi angsal perintah, angsal wahyu, wa mutasyawwiqan lil amri bistiqbal, sambil nunggu, saking nunggu ya sungguh-sungguhnya berontok kan kepingin sangat ya, namanya berontok itu kan kepingin sangat. Jadi Rasul itu dalam rangka kepingin sangat seperti apa, karena dilokno, dilecehkan, dianggap Rasul ini fi khairatin min amrihi, kan itu dianggap Rasulullah itu orang yang itu. Ada buku ditulis oleh H.R. Gibb itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu bagaimana ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, membuli kepada Rasulullah, dianggap orang gak paten normal, ahli sihir, orang sudah gila dan segalanya itu. Nah itu akhirnya Rasulullah itu secara tidak langsung ya jenenge podo menusone, podo tiange, jelas merasa. Tetapi hebatnya Rasul itu ketika dibuli seperti itu tidak membalas membabi buta, nyuwun nang Gusti Allah, nyuwun nang Gusti Allah dengan sungguh-sungguh. Sampai nyuwunnya itu saking sungguh-sungguhnya sampai menengadahkan wajahnya ke langit. Dan ini juga di beberapa kitab hikmah ya, termasuk kita juga ya, kalau pingin ada sesuatu yang terutama ya untuk merubah watak waktu wahingnya tiang, makanya ulama-ulama dulu itu dilecehkan, dimacem-macem sampai di penjara, itu tidak pernah membalas dendam. Contohnya ya di negara kita juga begitu, ada ulama Buya Hamka itu di penjara zaman Bung Karno itu berapa tahun. Nah, itu. Nah, ketika wafat karena wasiat, saya kepingin diimami sholat jenazah itu oleh Buya Hamka. Ya itu gak sakit hati. Makanya bapak-bapak yang ahli berjuang, ngurusi agomo, ngurusi masjid, ngurusi masyarakat, kalau dibuli jangan sampai dilawan dengan sakit hati. Nyuwun nang Gusti Allah. Rasulullah itu kan jadi qad naro taqalluba wajhika ini sebagai ekspresi dari dari berontoknya Rasulullah supaya menghadap kiblatnya ini tidak terus-terusan menghadap Baitul Maqdis, kan itu. Berontok untuk mendapatkan perintah kembali ya, mutasyawwiqon itu berontok, hale padha kepingin sangat berontok nggih, leres nggih. Lil amri bistiqbalil Ka'bati, dalam rangka mendapatkan perintah kembali menghadap Ka'bah, di mana menghadap Ka'bah itu kan sesuatu yang sudah dipraktekkan pada Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa kana ya waddu zalika. Jadi benar-benar demen
Jadi Rasul tuh kepingin kembali sholatnya itu tidak menghadap Baitul Maqdis tetapi menghadap kiblat Ka'bah yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim kan itu. Dalam rangka apa? Wali anahu ad'a ila islamil arabi. Dalam rangka Rasul ya sudahlah. Kalau orang Yahudi dan Nasrani kados ngoten kelakuane, kados ngoten sikape, kados ngoten justru melecehkan bahkan memusuhi, bahkan memerangi. Nah, itu sampai memerangi. Nah, itu maka muncullah perang dan perjanjian kan. Nah, sekarang coba orang Arab sasaran dakwahnya. Kalau kemarin Yai Salam mengatakan ada dakwah, ada taklim kan. Kalau dakwah itu memang mengajak kepada orang yang belum Islam, kita jelaskan saja, jangan berharap mereka masuk Islam. Masuk dan tidak urusan Gusti Allah. Kalau kita bukan dakwah lagi, taklim, wa ta'alum kita ini dalam rangka belajar nohoni utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Maka sampai hari-hari kita tidak ada niatan untuk menuntut ilmu, Bu. Jadi panjenengan bidal teng masjid, awal sekali aktivitas kita yang paling utama itu pun diniati sholatnya teng masjid, niati angsal ilmu ingkang manfaat kalih berjamaah di masjid. Jadi niatnya itu ilmunya dulu ya, sebab ada jaminan. Kalau ilmunya dulu itu ada jaminan kan? Man salaka thoriqon ilal ilmi sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Makanya mudah-mudahan di masjid ini ada majelis ilmi ya. Dan alhamdulillah semenjak almarhum Bapak kita Prof Faisal di sini majelis ilminya insya Allah tidak pedot. Bahkan kalau saya dengan beliau berada di wilayah-wilayah yang bisa pulang, contohnya kalau di Pandaan itu ada kegiatan-kegiatan kantor dulu, beliau milih pulangnya. Karena apa? Tidak mau subuh ini kok kosong, kecuali kalau keluar daerah betul. Nah, yang jauh keluar itu. Oleh karena itu mudah-mudahan majelis ilmi. Jadi niatan kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak, masjid ini dimuliakan dengan majelis ilminya, bukan dengan sholatnya saja. Kalau sholat sudah jelas. Mengapa? Karena implikasi jariahnya itu lebih istimewa. Kalau masjid ini dijadikan majelis ilmi, ya alhamdulillah mulai anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kita insya Allah majelis ilminya kita bermuara kepada referensi, rujukan keilmuan yang betul-betul mutawatir dan muktabar. Di samping mutawatir juga muktabar. Ya, jangan sampai di sini majelis ilmi yang berimplikasi pada provokatif. Apalagi kalau caranya keliru lagi, yaitu walau naudzubillah min zalik. Wali anahu ad'a ila islamil arabi. Sasaran dakwahnya tebekne menawa setelah berpindahnya arah salat, jihad fis salat mim Baitil Maqdis ilal Ka'bah fi Masjidil Haram, barangkali orang-orang Arab mau Islam. Palwal yanakana, maka turun nih kiblatan tardoha. Paluan walianaka itu untuk betul-betul jawabnya dari kodnaro, palan mongko yakti bakal ngengokaken. Nah, Gusti ini saking sungguh-sungguhnya pasti segala permintaan kita itu bakal dikabulkan oleh Gusti Allah. Nah, ini jawaban Gusti Allah. Ainu hawwilanaka, tegese kata Gusti Allah, wahai Kanjeng Nabi, insya Allah pasti ya aku akan memerintahkan memalingkan kiblatan tardoha kepada arah kiblat
yang panjenengan ridho. Jadi demen. Tardo di sini diartikan tuhibbuha, karena di atas Rasulullah itu betul-betul ya bingungnya ketika mendapat pertanyaan dan pelecehan itu berlama-lama berdoa. Qad narota quluba wajikanya itu ada yang mengatakan sampai selama 16 bulan atau 17 bulan Rasul setiap malam itu tidak pernah berhenti untuk nyuwun dumateng Gusti Allah. 16 bulan, bayangkan ibu, bukan hanya 1 hari 2 hari. Jadi kalau panjenengan hanya sholat tahajud 1 hari sudah merasa bangga, 1 minggu berasa bangga. Rasul itu sampai 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, bayangkan, bermohon terus secara istiqomah nyuwun dumateng Gusti Allah agar seperti apa Gusti Allah bisa memerintahkan, memalingkan arah kiblatnya dari Masjid Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, bayangkan. Nah, maka turunlah perintah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya, setelah dijawab nggih Rasul Kanjeng Nabi Muhammad, panyuwunmu itu disembadani, permintaan menghadap kiblat yang panjenengan senengi disembadani. Dengan apa? Dengan pawalli wajhaka. Pawali itu fil amar ya. Ing menyoaken panjenengan sikan Muhammad wajhaka ing arah panjenengan istiqbal pisolati tegese madep nalikane panjenengan sholat. Nah, kenapa panjenengan ya kepada Kanjeng Nabi, kaknya di sini kaknya Kanjeng Nabi, kan gak pantas awakmu siro, kan gak pantas. Walaupun kadang-kadang diartikan kalau di pondok itu menunjukkan ya, tapi kalau kita kan untuk membedakan oh ini kanggo Rasul, maka menggunakan diupayakan diksinya, memilih katanya sing rada halus. Walaupun mungkin saya sendiri gak pate ngerti bahasa halusnya wong Jawa kados napa ya. Tapi yang ipo-ipo ngerti kaya tiang Jawi ngendika bahasa ingkang krama inggil. Padahal itu pawali wajaka maka mengoaken panjenengan wahai Rasul ya ing wajah panjenengan istakbil. Nah, istakbala yastakbilu istakbil. Nah, moko madepe panjenengan, makanya pis sholati ing dalam sholat syatrol Masjidil Haram. Syatro itu arah. Nah, makanya ngapunten bapak-bapak nggih, panjenengan jangan terlalu terpancing kalau sholat kita arahnya ini tidak langsung tepat sebagaimana saya katakan ya. Makanya di sini bukan Ka'bahnya, Masjidil Haramnya. Nah, ini perlu Gusti Allah itu sudah sudah maha tahu dengan akan di mana posisi-posisi umat Islam ya. Makanya bukan kalau Ka'bahnya repot. Karena apa? Luasnya ya juga tidak terlalu luas, kemudian posisinya juga Ka'bah ini juga kubusnya ini kan berapa luasnya itu kan berapa meter persegi kan. Makanya Gusti Allah itunya Masjidil Haramnya. Yang Masjidil Haramnya itu insya Allah luasnya ini ya lebih dari 2 hektar ya kalau dihitung areanya itu misalnya. Saya kepingin umroh bareng-bareng kali jenengan Bu. Kemudian kita ini jalan-jalan ngubengi Masjidil Haram, jangan Ka'bahnya. Luar biasa itu luasnya itu ada berapa pintu besarnya. Nah, makanya kenapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang kadang-kadang kesasar karena setiap pintu itu kan bentuknya sama. Kalau tidak ngerti tulisan di atas pintunya itu ini babun Nabi, babu itu. Nah, kalau yang nggak ngerti babu salam macam-macam, kalau nggak ngerti tulisan Arab itu pintunya kan mirip-mirip semuanya. Nah, ini monggo kalau babu Nabi masih ada sampai sekarang kan pintu di mana tempat Kanjeng Nabi melebet dumateng Masjidil Haram. Nggih monggo kapan-kapan Bapak-bapak nggih. Ya.
Amin. Nggih. Ya, kan sekarang sudah dibuka mulai ya. Insya Allah lah. Ini kalau nabung setiap sujud 50.000. Ya, enggak, memang kita suatu ketika memang kepingin. Saya juga ya bukan ya kepingin inilah napak tilas bagaimana perjuangan para rasul, para nabi dengan kondisi tandusnya Arab seperti itu. Beliau-beliau doanya Nabi Ibrahim untuk kota Mekah ternyata dikabulkan sampai sekarang kan. Jadi apa saja makanan, sayur-sayuran dari berbagai jenis, ternyata mujair dan lele pun ada, Pak. Saya ketika di Mekah tuh alhamdulillah ada mukimin ngerti kini seneng pecel lele, dikirimi lele, ada lele. Alhamdulillah. Nah, waktu haji saya alhamdulillah rodo diujo. Sayuran juga gitu, sayuran model apa saya mulai timun. Nah, karena orang Sunda itu ada timun itu dimasak khusus, Bu, masak direceh. Nah, direceh itu sambal pecel, kemudian timun dikeri, nah di sama wecok iku, waduh seperti kados niki kalau apa namanya jenengan tahu namanya ada tumpang nggih persis kepingin dan bisa kelakon di sana. Saya bisa kelakon seperti itu, alhamdulillah. Apalagi bangsa kurma, mulai kurma yang sukari kurma ya alhamdulillah Gusti Allah maring. Nah, ketika saya ini loh itu kalau kita ini hidupnya tidak pernah memikirkan dirinya, insya Allah inna yarhamukallahu fis ardi apa irhamu man fil ardi yarhamukumullah man fis sama. Kalau kita senang welas kepada manusia di dunia ini, insya Allah makhluk-makhluk di langit itu akan betul-betul. Ya alhamdulillah ya, makanya monggo kita kepingin mereka malih nggih, monggo sami-sami supaya sumrap saestu ya. Wahai sumakuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, tetapi Gusti Allah juga memberi semacam kelonggaran. Wahai sumakuntum lantat kana ing dalam endi-endi panggonan. Mak itu di sini artinya panggonan. Kuntum ono sira kabeh. Nah, pawalu wujuhakum syatra. Ya, pawalu mongko mengoaken mengadep. Jadi maksudnya pawalu sih madep panjenengan Kanjeng Nabi lan umate. Nah itu di sini pawalu itu jama, tapi jamanya kepada orang-orang Islam yang sudah beriman kepada Nabi saat itu. Pawalu madepaken sira panjenengan semua hei tiang-tiang yang beriman madepaken wujuhakum ing wajah-wajah panjenengan bisolati nalikane salat satrohu ing arae Masjidil Haram. Nah itu Bu. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau ada orang yang fanatik mencoba ya selama kita masih madep teng Masjidil Haram, insya Allah masih diteter dan insya Allah alhamdulillah masjid ini ketepatannya insya Allah ketepatannya. Karena apa? Ya bukan hanya alat ini dulu, bukan hanya kompas yang kita jadikan alat untuk mengukur apakah masjid ini menghadap apa betul-betul arah Masjidil Haramnya benar tidak, termasuk istikharah. Jadi kita ini sebagai orang Islam, jadi jangan hanya mengandalkan rasio dan akal saja. Nah, tetapi doa dengan segala upaya untuk kebaikan itu harus betul-betul coro-coro yang diberi contoh oleh Rasulullah. Bayangkan Rasulullah untuk mohon dipalingkan arah kiblat saja tidak 1 hari 2 hari, 16 bulan atau ada yang kata 17 bulan. Wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu wa innal ladina wa innalan satuhune utawi wong-wong. Nah kalau ini boleh panjenengan artikan wong-wong. Karena apa? Karena sasaran wong-wong ini pengganti dari utul kitabah. Wong-wong kang wis den paringi kitab suci.
suci, yaitu di sini maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Layak lamuna podo yakti podo weruh sapa si aladina utul kitaba anahu ing satuhune tawalli ing satuhune kelakuan ya mengalihkan arah kiblatnya Rasulullah ilal Ka'bati marang Ka'bah itu hakku sajane orang-orang Yahudi, orang Nasrani ketika Rasulullah beralih kiblatnya Baitul Maqdis kepada Ka'bah Masjidil Haram, mereka ikut tahu bahwa itu merupakan al-haqqu min rabbihim. Allahu ayat-tsabitu tegese kang den tetep aken min rabbihim saking pangeranipun tiang-tiang ingkang beriman. Tiang-tiang sama. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani kan robnya sama. Lima fi kitabihim, yaitu seperti apa yang pernah dijelaskan fi kutubihim ing dalam kitab Bani Israel, yaitu Taurat dan Injil, minnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking sifat-sifat Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anahu, nah itu cuman sayang, yaitu jadi itunya itu. Kita kan ayat-ayat sebelumnya sudah diberitahu. Jadi kekecewaan berat. Jadi perubahan kitab Injil untuk membuang sifat-sifat Kanjeng Nabi itu sakjane terjadi setelah tahu kalau yang diangkat jadi rasul itu bukan dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Padahal sebelumnya Rasulullah itu diputuskan oleh Gusti Allah jadi Rasul, mereka masih percaya akan ada, nanti di ayat surat Muhammad ya, dalam surat Ghafir itu akan dijelaskan itu, mereka tahu. Baru setelah tahu Nabi Muhammad mereka merubah. Ya. Begitu juga ini menyangkut masalah menghadap kiblat itu saja mereka tahu tidak mungkin yang namanya Nabi dan Rasul melaksanakan sesuatu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ayat wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ada lagi hadis waladin nafsi biyadihi, demi zat yang aku di dalam genggamannya. Jadi Rasul ini betul-betul dengan Tuhan tuh lengket, kelet kan itu. Kelet. Bahkan dalam ulama-ulama tasawuf menggambarkan Rasul Kanjeng Muhammad dengan Gusti Allah itu seperti cahaya dengan sumber cahaya. Makanya ada istilah Nur Muhammad, karena penggambaran keistimewaan Rasul itu berada pada cahaya terpujinya Dat yang Maha Suci. Sama dengan putih, kertas dan putihnya, sama dengan anim lan cahayanya itu. Cengkelete. Nah, walaupun begitu, karena wujud Rasul itu juga manusia, usahanya sungguh-sungguh. Makanya panjenengan pun ngantos merasa waduh, saya ini kan sudah sholat malam terus-terusan, ibadah puasa rajin, kemudian sedekah rajin, kemudian opo Gusti Allah kok gak, ya itu jangan protes seperti itu. Wong Kanjeng Nabi saja hanya beralih kiblat saja, bayangkan ditirakati setiap malam tidak kurang 16 bulan sampai 17 ditirakati setiap malam. Hanya bagaimana Gusti Allah memalingkan pawali wajhaka syatrul masjidil haram, untuk dapat turun pawali wajhaka itu bukan satu malam dua malam, itu ada ngoten cerita. Nah, jadi itu Bu, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ada yang mengatakan ya malun juga benar. Wa maulan ora ana sapa Gusti Allah. Ma di sini artinya ora, ma nafiyah Bu. Ada ma, adalah, ada. Nah, itu jadi panjenengan ada juga ma itu artinya istifham. Ada lagi ma itu mausul. Maka bisa diartikan wa malanopo mawon. Nah, itu kalau di sini wamalan ora ono sopo Allah Gusti Allah iku bighafilin zat kang moho lali. Kalau lati halusnya napa Bu? Kesupen. Nggih. Zat kang moho kesupen. Nah, lali itu kesupen. Leres Bu. Lali itu kesupen.
Amma, nah di sini Bu, amma saking nopo mawon. Nah, kalau yang pertama itu artinya tidak, amma yang kedua ini artinya nopo mawon. Amma saking barang tak maluna kang nopo mawon kang wisden agawe, kang podo agawe. Sira kabeh yaitu. Jadi ini ingat-ingat Bu, Gusti Allah ini selalu kalau di depan tadi liudi ama kan itu Bu nggih. Liudi sama wa mawahu tapi Gusti Allah ora ana sapa Gusti Allah iku bego pilindat kang moho supe ya ama saking bak napa mawon tak maluna kang padha agawe sira kabeh tiang-tiang yang beriman ing ma. Atau ada kalau yang membaca bitta itu kita semua ayuhal mukminun tegese tiang-tiang yang beriman min imtisali amrihi saking napa mawon ingkang sampun kita laksanakan dari semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Min imtisali amrihi saking napa mawon ingkang sampun den perintahaken Gusti Allah. Sedangkan wabil ya seandainya amayak malun dibaca ya ada yang iku fa'ilnya ini ya bukan mukhatab tetapi domir yang aidnya kembali kepada al-yahudu, orang-orang Yahudi. Dari apa mereka diketahui oleh Gusti Allah mengingkari amril kiblati, dari mereka mengingkari perintah menghadap kiblat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini monggo jadi pun ngantos bosen berdoa seperti Rabbana hablana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Monggo terus dibaca. Duh Gusti ing Maha Kuwasa kan Rabbana hablana kan. Mugi panjenengan menganugerahkan amin azwajina. Nah, ini bapak-bapak kadang-kadang ada yang tanya kan, loh kok tidak mufrad kan jamak, berarti jaud itu tidak boleh satu, harus jamak karena min azwajina. Padahal butuh ngoten Bu, doanya Al-Qur'an ini ketika memperlihatkan bagaimana Rasulullah mendoakan semua umatnya. Pun ngantos punya pikiran karena min azwajina bukan min jauji, mana itu wadurriyatina lan anak putu kita. Waj'alna lan mugi panjenengan dados aken kan lil muttaqina kedua tiang-tiang ingkang bertakwa imama jadi pemimpin. Jadi pemimpin juga monggo disuwun oleh kita. Jangan karena siapa yang bayar kita pilih. Ya kan sekarang ini kan gitu. Siapa yang bayar kita pilih. Kempun ngantos ngoten. Jadi kita ini Al-Qur'an ini sudah memberi rambu-rambu suatu ketika memang akan ada pemimpin jair. Ya, kalau akan mendapatkan kerusakan itu maka diangkatlah pemimpin-pemimpin yang lacut. Nanti ada ayatnya itu. Nah kita dituntut untuk berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina Gusti mugi paring anugerah istri-istri kula, anak putu kula, pemimpin kula sebagai orang-orang yang bertakwa. Ojo sampai milih pemimpin yang tidak memper mau bertakwa. Nah, ini berat resikonya ini. Jangan karena 5 menit dapat bagian dum-duman kaos karo beras, tahu-tahu kita milih pemimpin yang salah. Ikut dosa Pak. Kalau menurut Ibnu Taimiyah itu, yang memilih dan yang dipilih podo dosane. Makanya Ibnu Taimiyah punya buku As-Siyasatus Syar'iyyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah untuk memperbaiki kembali umat Islam yang waktu itu betul-betul terjerumus kepada praktek penyakit ain katanya Imam Ghazali. Maka perbaikannya rakyatnya juga harus mendoakan pemimpin yang baik, nyeleksinya itu bareng-bareng. Nah, waj'anal pun ngantos ini tuh, pun ngantos bosan
Terus juga begitu Robir hamhum kamarobbayani shaghira, mendoakan kedua orang tua kita yang sudah ngoten nggih. Sementara itu dulu monggo Pak. Nah, kita nambah wawasan nggih monggo. Ngapunten nggih, kula niki mboten niat menggurui tapi sama-sama belajar. Karena saya juga membacakan, ini tidak ngarang-ngarang sendiri, membacakan. Monggo Pak. Nih. Oh nggih. Nah, Nur Muhammad ini dikaji secara mendalam oleh ulama-ulama tasawuf. Nah, Nur Muhammad itu menurut ulama-ulama tasawuf ini supaya tidak bias itunya, itu bahasa yang lebih kerennya itu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urifa fa khalaqtul khalqa. Nah, kata fa khalaqtul khalqa di sini dalam pemahaman orang tasawuf itu Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu sering dipahami nur terpujinya Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali keluar dari ahadiyatnya Tuhan. Jadi dalam konsep tasawuf itu ada namanya martabat 7 Pak. Ada ahadiyat, wahdat, wahidiyat, nah, alam misal, alam ajam, terakhir insanul kamil. Ada ulama namanya Syekh Burhan Furi, ya, merancang. Jadi yang namanya ketika Tuhan sendiri dalam kesendiriannya, maka kan ada hadis ahbabtu an urifa, saya kepingin diketahui, wa khalaqtul khalqa, maka saya ciptakanlah makhluk fa'arifuni, kemudian makhluk itu kenal dengan aku kembali. Nah, yang pertama kali diciptakan oleh Gusti Allah itu sebelum apapun diciptakan namanya Nur Muhammad itu. Jadi Muhammad dalam konsep nama seseorang Rasul terakhir, dibalik dodonya itu, di dalam dodonya itu memancarkan cahaya namanya Nur Muhammad itu. Dan itu satu kesatuan rantai merantai dari Rasul pertama Nabi Adam alaihi salam ilan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika para ulama tasawuf membedakan antara Muhammadun basyarun la kal basari bal huwa kal yakut fi bainal hajari, yaitu ya pun panjenengan pun bingung-bingung harus hafal kados ngoten, yang penting ustadz ngerti lah. Wa Muhammadun basyarun, Muhammad itu adalah manusia biasa, lakal basyari, tetapi tidak sama seperti umumnya manusia. Kal yakut fi bainal hajari, seperti halnya batu permata di tengah batu-batu yang lain. Nah, itu istimewa di situ. Nah, para ulama ini apa yang menjadi pancaran itunya itu, yaitu Nur Muhammadnya itu. Nur Muhammadnya itu dalam tasawuf Pak dibahas itu. Dalam ulama-ulama fikih, ulama-ulama kalam nggak pernah. Nah, mengapa tasawuf itu mengajarkan bahwa ada sinyal? Karena Nur Muhammad itu sebagai wujud sinyalnya Tuhan yang ditiupkan kepada makhluk-makhluk manusia. Makanya Ibnu Sina akan membagi makhluk itu ke dalam ada nabatiyat, hayawaniat, dan insaniyat. Insaniat itu cetengoten. Nah, Nur Muhammad ini digeluti oleh para tasawuf itu supaya memancar dari dada kita. Maka dalam Al-Quran kan ada ayat fab yadat wujuhuhum musayyadah. Orang yang hatinya bening sama dengan mendapatkan pantulan cahaya dari Nur Muhammad itu. Sama halnya dengan gelas bening diisi oleh air putih, kemudian disentrong oleh sentolot, maka sentolot itu akan memancarkan cahayanya di dalam gelas yang putih yang bening itu. Nah, makanya ketika berbicara nafsu yang 7 lapis itu digambarkan seperti gelas bertumpuk-tumpuk itu. Itu Pak, tapi dowo Pak ceriose kan itu semawon sementara. Nah, kalau ingin hal-hal seperti itu, kita juga mulai membuka cakrawala sehingga
pancaran konkretnya dalam diri kita apa? Kalau sudah kesinaran Nur Muhammad, konkretnya itu hati nuraninya berfungsi secara efektif. Itunya indikator konkretnya itu. Jadi panjenengan kan gak ada kerentek sae, kalau kerentek Allah. Kalau kerentek sae yang memancar dari kolbun nuraniun, nah itu dari panjenengan itu indikator bahwa panjenengan itu menurut ulama tasawuf kesinaran connect dengan Yamana Nur Muhammad, sehingga iman kita kepada Kanjeng Muhammad Rasulullah SAW itu bersambung karena ada Nur Muhammadnya itu. Ngoten cariose. Jadi memang penjelasannya abstrak, tetapi bisa dibuktikan kalau panjenengan itu melaksanakan riyadhah, maka muncullah payak ripuni. Sehingga ketika Imam Qushairi menjelaskan penafsiran ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata liya'budun di sini artinya liya'rifuni, awakmu weruh kembali kepada aku, kata Gusti Allah. Nah, makanya ada istilah ma'rifat, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ngoten Pak Ceriose. Nah, hal-hal seperti itu bukan public area penjelasannya, itu harus betul-betul domestik. Biar rada keren sedikit, domestic area, tidak diungkapkan dalam pengajian umum. Karena apa? Khawatir bagi orang yang tingkat pemahaman konstruksi keyakinannya belum baik, maka muncullah pemahaman seperti kejawen kan akhirnya itu. Manunggaling kawula lan Gusti, salat gak perlu praktek cukup iling. Nah, ngoten Pak. Al-Fatihah.